Terus materi kali ini kita bahas tentang di navigator, terus ada dialog sama navigation UI ya di sini. Oke, pertama biasa kita mulai dari bikin projectnya dulu. IC, terus oke, seperti ini, terus oke. Saya butuh contekan, nanti saya nyetok di sini. Kayak gitu. Soalnya saya nggak hafal juga ya, teman-teman. Nah, pertama kita akan bahas tentang navigator. Nah, di sini kita langsung pakai ini aja, pakai counter yang ini. Saya biasa remove all comment dulu yang di sini. Terus ini saya bikin di sini untuk page 2 ceritanya kan. Kita page 2.data. Oke. Kalau mau sekalian pakai page 1 gitu ya. Page 1.dat di sini. Oke, ini saya gedein dulu isinya. Terus di sini kita bisa kasih biasa kita import dulu untuk materialnya. Saya biasanya gini, terus saya pakai stateless, coba stateless dulu. Kita beri nama page one di sini. Terus biasa kita pakai scaffold, lalu kita kasih upbar di sini, upbar sama title, text, biasa page satu. Oke, terus kita kasih fonts, mainnya kayak masukkan ke sini aja. Page one. Oke. Di sini ya teman-teman. Terus di sini kita coba bikin untuk bodinya kita pakai bisa pakai di sini kita pakai center biar di tengah gitu kan. Tengah, pakai child, terus kita pakai elevated button biasa yang paling enak. Elevated button ya on press-nya itu wajib. Kita kasih anonymous function di sini sama childnya di sini. Childnya kita pakai tag biasa, pindah. Oke, gitu. Nah, udah ada di sini ya, teman-teman ya. Sudah ada. Ketika diklik dia belum kemana-mana ya. Nah, bagaimana ketika diklik ini dia akan pindah ke page yang lain gitu. Nah, kita bikin dulu nih page nomor 2-nya dulu nih. Kita pakai pakai apa? Stateless juga. Stateless juga. Stateless kita pakai page tuh. Oke, di sini kita kasih sama tadi scaffold, terus ada abarnya di sini. Kasih abar ya kan biar nanti dilihat. Oke, title, text, bonus text. Oke, page 2. Page-nya udah jadi, terus kita mau pindah ke sana ceritanya. Pindah ke page nomor 2 gitu. Nah, biasanya simpelnya aku tuh ingetnya, cara ingetnya itu navigator aku. Ya, kan navigasi kan ada navigator. Nah, aku ingetnya tuh navigator gitu. Terus kasih titik aku biasanya, titik. Of context gitu. Nah, tapi ada juga yang navigator terus push kontaknya di dalam gitu. Kalau yang di sini, kalau yang di contoh di sini itu dia navigatornya itu contohnya gini. Nah, navigator push kontaknya di dalam terus. Tapi aku seringnya pakai off ya. Jadi kayak lebih lebih ini lebih apa itu lebih mudah diingat gitu kalau bagi bagi aku ya. Nanti hasilnya sama gitu kayak navigator of contact baru di push gitu ceritanya aku ya. Push. Nah, di dalamnya sini itu nanti ada namanya cara inget-ingetnya gitu kan. Cara ingetnya aku biasanya ini material, oh, gila, material ya. Material page root. Nah, ini aku biasanya gini nih pakai ini. Ini nggak tahu ini bener nggak pakai material. Nah, ini material page root kan sama. Material page root. Nah, di material page root nanti ada builder ya. Nah, builder ini standar. Yang namanya builder itu dia di dalamnya pasti ada dua
dua parameter gitu ceritanya. Dua parameter. Bukan dua parameter ya. Ini satu doang isinya. Kadang kalau yang di buildernya apa itu di list view builder itu kan ada dua. Kalau ini dia ada satu. Nah itu kita kita kasih gitu, kasih dia dia minta function gitu kan. Dia minta function kita kasih. Walaupun ini nggak kepake ya sebenarnya. Kita bisa pakai underscore ini sebenarnya bisa. Kayak gini sebenarnya bisa. Kayak gini sebenarnya bisa. Tapi biasanya dikasih nih kayak apa itu konteks gitu ya. Is konteks biasa. Nah, terus di sini kita kasih return. Kita return ke page nomor 2 ceritanya. Nah, page itu kayak gini, kita tutup. Ini udah bisa nanti. Nah, ini dia minta cons kita kasih aja biar kayak gini. Nah, kodenya gini. Jadi ingat-ingat dulu navigator off contact terus push itu kayak kalau aku belajar itu tuh ini apa page ini tuh dia kayak lembaran kertas ya. Nah, push itu kayak kita naruh di atasnya gitu. Ya, di atasnya lembar. Jadi kayak indah page 1 kita push berarti kita naruh di page 2 itu di atasnya sih page 1 gitu. Jadi dia push nge-push si page 2 ditaruh di atasnya. Jadi ketika ini diklik dia pindah nih. Kayak ini tuh nutupin page 1 gitu ceritanya. Nah, ketika nanti kalau ketika kita mau pindah ke page satunya lagi itu namanya itu pop ya gitu. Namanya itu pop. Pop itu kayak kayak kita ambil lagi lembaran di atas kita taruh di entah kita buang atau taruh di bawahnya gitu. Pokoknya dia akan pindah ke lembaran yang sebelumnya gitu. Aku cara ingetnya seperti itu. Jadi navigator push atau pop itu kayak kita naruh lembaran kertas di atasnya. Kalau pop itu apa itu kembali ke lembaran di bawahnya. Kalau push kita naruh di atasnya, kalau pop ambil gitu. Nah, tapi kalau replace itu kayak bener-bener yang ada ini dihapus gitu terus dikasih gitu, dikasih baru gitu. Makanya ketika ketika di pop dia nggak mau. Ketika di pop bawahnya udah nggak ada apa-apa nih ceritanya, iya kan? Ketika di pop nggak ada karena di replace. Tapi kalau cuman push doang, ketika di pop itu bawahnya masih ada gitu ceritanya. Aku biasanya pakai logic-logic gitu karena namanya objek oriented kan dia itu berdasarkan objek yang ada di dunia nyata lah. Jadi biar inget aja ingetnya. Nah, kalau kita pakai cara seperti ini, itu di patch 2 itu secara otomatis si Abbar ini dia akan membuatkan si si ini apa itu backnya ini bisa balik ke sini. Tapi di sini pun kita bisa kalau nggak salah itu kita bisa ini disable ini kalau nggak salah apa ya namanya ya leading coba nggak ingat ya, cuman oh ini nih ini automatically imply leadingnya tuh dia kan true jadi pasti ada ini gitu kan. Tapi kalau kita kasih false di sini dia akan hilang gitu. Nah, jadi dia nggak ada kesempatan untuk ada di sini. False. Nah, kalau false seperti ini, berarti kan kita butuh button nih, gitu kan ceritanya. Nah, contoh kita taruh di body, gitu. Taruh di body, kita kasih center juga, kan center dengan childnya elevated button juga di sini. Pakai childnya kita kasih teks dengan wordingnya itu kembali gitu kan, kembali kembali ke satu. Oke, sama dia butuh butuh on press ya. Apa itu press? Masih. Bentar, bentar. Oh dia di sini. Butuh on press. Nah, seperti ini ya. Nah, udah muncul. Kalau diklik belum bisa apa-apa karena kita belum implement sih. Nah, ini kita tinggal pop aja gitu. Nah, sama aja navigator dot off ya biasanya off context titik pop. Nah, ya. Iniin, simpan, kita coba. Nah, dia kembali ini ke page 1 kan. Page 1 kita pilih page 2. Kayak gitu. Ini konsep dasarnya, konsep dasar dari perpindahan page gitu, perpindahan page. Jadi kita bisa pakai navigator of konteksnya itu push sama pop gitu. Push dia kayak numpukin sesuatu. Makanya kan butuh apa yang kamu temu apa gitu. Makanya di sini kayak yang kamu push apaan gitu ceritanya. Seperti itu. Yang kamu push apaan? Oh, saya nge-push ini nih material page root-nya itu saya nge-push ini page ini kayak anggap aja ini emang sintaknya seperti ini gitu walaupun kayak susah diingat gitu. Pokoknya ingetnya itu apa sih? Oh material karena saya ingat ini oh, material gitu. Kayak gitu kan.
ini saya rapiin aja. Nah, kayak gini, page push ini push apa ini gitu. Terus ada builder, builder ini isi aja konteks. Kalau konteks kita nggak mau isi, kita kasih ini aja bisa sebenarnya. Atau ini nggak harus konteks sebenarnya. Apalagi bahari juga nggak apa-apa. Ini kan namanya variable ya. Kayak gitu. Ini terus ketika masuk ke sini, nah di sini untuk kembalinya punya pop gitu. Nah, kadang ada yang mereka itu, loh, saya pop kok jadi blank gitu ya, karena waktu kesininya tuh dia di replace gitu. Coba ya, bisa nggak ya? Oh, jarang banget. Replace, replace apa ya? Replace apa apa ya? Udah nggak ada. Remove until itu ya? Ya, remove, push and remove until ya. Kalau ini gimana? Aku jarang pakai ini soalnya. New road boolean predicated function. Saya udah pakai ini. Nanti aja deh. Teman bisa bisa apa itu bisa ngurus sendiri ya untuk yang replace-nya ya seperti itu. Nah, terus apalagi yang mau dibahas? Kita cek setelah pindah itu dari selanjutnya itu ini kayak root by name gitu kan. Kalau tadi kan langsung kita masukkan gelondongan gitu. Nah, kita bisa bikin root by name juga gitu. Nah, caranya gimana? Di material app-nya ini itu kita kasih namanya initial root-nya sama ini teman-teman sering ketemu nih kalau di awal-awal. Cuman kalau udah project gede jarang pakai yang seperti ini. Udah pakai library sih kayak entah Go router gitu atau pakai auto router gitu ceritanya. Kalau yang latihan pasti pakai kayak gini. Dan ini konsep dasarnya jadi harus tahu juga gitu. Nah, jadi dia ada di sini. Nambahinnya tuh di material app ya di sini. Nah, di sini kita contoh di bawah itu kita tambahin ya. Kita tambahin. Nah, rootnya itu kita kasih namanya page one, terus secondnya itu kita pakai page two. Ini. Jadi apa itu? Sintaknya seperti ini. Kita bikin rootnya dulu. Ini kan kayak di web kan ada root web, ada slash apa slash apa kan. Ini contoh apa itu dua. Gitu. Ini page two. Nah, seperti ini. Ini, nah ini error karena coba dia. Oh, kalau kalau ada inisial root gini, dia nggak perlu home gini. Nah, gitu. Jadi jangan dicampur gitu. Soalnya kita udah punya inisial inisial root tapi masih ada home-nya gitu. Karena home-nya nanti udah pakai yang ini, yang mau kita pakai gitu. Kayak kalau emang home-nya mau pakai yang dua gini, ya bisa. Nanti dia akan pindah yang ke PS 2 coba contohnya. Nah, iya kan di PS 2 nih. Inisial rootnya itu kamu mau mau pasang yang di mana gitu. Kan dia pertama dia bikin rootnya kan. Kemudian dibikin semua. Terus yang kamu mau ditaruh di home-nya itu inisial rootnya itu yang mana gitu. Seperti itu. Nah, terus kalau kita udah punya root seperti ini, kalau kita mau pindah itu kita nggak perlu yang rumit-rumit gini, yang gini banyak ini kan nanti kodenya jadi banyak gitu kan. Nah, kita bisa pakai ini kita coba tutup. Pakainya navigator off ya kan. Terus di sini pakainya itu push name. Nah, push name terus di sini kita udah tinggal dua gitu. Kan lebih singkat ini ya kan, lebih singkat ini ya daripada ya, ada chatting. Lanjut. Nah, seperti ini. Jadi lebih lebih ringkas ini ya. Kalau kita udah bikin root, kita manggilnya seperti ini doang gitu. Nah, ini pun apa tuh namanya? Kalau seperti ini kan biasanya bisa aja typo kan karena kita ngetik sendiri. Nah, makanya biasanya di dalam main ini untuk apa itu si rootnya ini biasanya pakai enum gitu ataupun pakai static gitu.
static name lah gitu. Jadi biar nggak typo gitu. Kayak gitu sih. Jadi biar sama gitu, sama sama terus gitu. Kayak contoh di page ini kita bisa bikin static tabnya di sini kan kayak static apa ya satu string ini masalah string ya root ini ya terus kayak gini one gitu kayak gini. Nah terus di sini kita kasih static page to gitu misalnya. Jadi ini untuk eh, terus di sini kita bisa pakai apa itu page one ya kan terus pakai statiknya tadi sama page two ya static. Nah, ini kan ilmu yang di Dart kan makanya kan kenapa Dart itu penting karena ilmunya semuanya pasti kepake di Flutter gitu kayak gitu. Nah terus di sini nanti kita manggilnya tinggal kita pakai kayak push name-nya itu kedua ya berarti kan page two kita root. Nah jadi nggak ada typoan gitu udah pasti gitu kan udah udah pasti dapatnya sama gitu seringnya sama gitu karena kalau ini kalau typo kan pasti error kan error kalau typo error nih. Makanya nggak akan typo kalau kita pakai seperti ini konsep seperti ini dan nanti maintenance-nya pun gampang gitu kalau seumpama nih kita mau ganti nama rootnya gitu yang gantinya di sini doang gitu oh dua gitu ya kan jadi nggak perlu di tiap tiap page nanti gitu ceritanya. Nah terus di sini pun sama nih kita mau pakai yang mana gitu oh page one aja gitu page one dot page. Ini juga konsepnya gitu konsep biar nggak kena typo dan ngubahnya juga enak jadi taruh aja di masing-masing page-nya gitu kasih nama gitu pakai static ya kalau static kan kita manggilnya nggak perlu menginitiate si kelasnya. Nah ini juga konsep OP ya maksudnya konsep object oriented kan seperti itu ada yang namanya properties apa itu lupa yang instant properties sama static properties ya nggak salah atau instant method kayak gitu jadi ada yang kita aksesnya harus harus bikin objek, ada yang nggak perlu bikin objek, kita bisa langsung akses si ini si variabelnya gitu. Oke, oke, sampai sini konsep yang page root. Terus kita juga bisa apa itu mengirimkan data ke page selanjutnya gitu ceritanya. Contoh kayak page 2 nih. Kita nah di sini contoh di sini kita ada kayak final string apa ya title gitu ya title terus kita bikin kontrak ininya apa itu bikin ya kontraktornya biar masuk ya kan nah di sini ini dia error karena oh wajib ya kan harus diisi gitu. Ya udah kita isi aja di sini title-nya itu kita kosongin dulu aja nah kita bisa memasukkan data itu lewat sini gitu. Di sini kita bisa ngirim data kalau lewat pushname ini bisa ya. Nah, kalau pakai pushname ini kita bisa lewatin dia di argumen ya. Tapi kalau kita mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, kita bisa langsung masukin ke sini. Kayak di dalam sini kan dia udah ada tuh kayak title gini kan, title dari page satu gitu, ceritanya. Dari page satu di sini kita tinggal tampilin aja di sini. Nah, ya di kan center ya, center kita bungkus aja pakai list list pakai kolom terus sini kita kasih teks aja dengan datanya itu title ya kan seperti ini nah, string function Bentar, kita reload nah ini ya dari page satu gitu kan dari page satu ini datanya title ini dari page satu ceritanya Bentar, ini biar enak dilihat ini kita kasih main axis main axisnya center nah ini bisa kembali
Jadi bisa bawa data masuk gitu contohnya. Seperti itu. Nah, selain dari lewat sini, bisa lewat yang argumen tadi. Argumen nanti ambilnya di sini. Cuman jarang banget ya, jarang banget dipakai. Aku udah kayaknya nggak pernah. Maksudnya dalam beberapa bulan ini nggak pernah pakai cara seperti itu. Gitu. Jadi agak rumit pakai cara itu. Tetap biasanya lewat sini. Sama ini untuk navigator ya, untuk navigator seperti itu. Terus kita coba lihat selanjutnya itu melihat. Nah ini yang tadi. Nah ini bisa pakai on generate route ini juga bisa setting nanti dia baca nih untuk apa itu kayak rootnya gitu kan. Nah, terus kalau kalau sama nanti dia bisa ambil ini nih, ambil datanya gitu, yang dikirim terus yang dikirim dimasukkan ke dalam konstruktornya gitu. Oke. Oke. Kalau ini bisa bisa pakai wait, jadi dia bisa nunggu nunggu page 2 itu selesai gitu sampai di pop lagi, jadi dia bisa ngirim data data ulang gitu. Kayak teman-teman kadang ada yang nanya nih, Mas, kalau dari page ini pindah ke contoh di sini dari page 2 pindah ke satu, dia bisa bawa data nggak gitu kan. Nah, itu biasanya seperti ini ya kasusnya ya. Coba kita contohin sih, berlaku nggak ya? Oh ya ini. Jadi kayak contoh di sini ya kan. Di sini navigator ini kita bisa kasih variabel kayak final result ini. Final result kasih await di sini. Nah, kalau ada await berarti dia butuh asing di sini. Nah, gini ceritanya. Nah, otomatis saat ini nanti akan ada datanya ketika dia pop gitu. Ketika dia balik dari PS2, dia mau balik, dia kan dia ditungguin gitu, dia ditungguin. Makanya di sini ketika dia ngepop, ya kan, ketika dia pop itu apa tuh namanya, kita bisa kirim data di sini kayak halo gitu ya. Halo. Nah, halo, ketika di sini nanti resultnya ini kan kita tunggu ini ceritanya. Nah, di bawah sini itu resultnya bisa kita kita manipulasi entah diapain gitu kan. Atau contoh kita pakai apa itu eh snack bar tuh pakainya apa, Nas? Snack bar. Sorry, sorry. Snack bar. Snack bar. Simple dialog naik. Snack bar. Terus snack bar ditaruh. Ya, oh, scaffold message of contact snack bar. Oh, scaffold message ya of context dot snack bar. Nah, kita contoh taruh di sini nih. Snack bar ini dia ada masalah snack bar ya kan. Dia dia ada konten. Kontennya kita isi dengan teks, teksnya kita isi dengan result. Bisa nggak? Nah, kayak gini. Nah, ini kita abaikan dulu. Jadi dia dia minta sesuatu lah nanti. Kita simpan. Contoh dari sini. Nah, halo nih, muncul di bawah. Jadi ini terima nih ceritanya. Terima terus kita print sih. Terima. Nah, ini pun bisa dipakai ketika contoh di contoh ini tuh stat apa itu namanya stateful gitu. Terus saya pengen ketika pindah ke PS1 itu dia nge-reload gitu. Ya bisa aja gitu. Jadi ketika ini ditungguin gitu, ditungguin kan. Nanti di sini kita kasih kayak set state gitu. Jadi otomatis ketika ini selesai dia pop balik ke sini, balik ke PS1, dia akan mereload gitu, mereload sesuatu di sini kayak gitu. Contoh nih kita bikin di sini pokoknya inilah apa teman-teman bisa 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 cobain ketika dia pindah balik ke PS1 deh. Oke, kita lanjut lagi soalnya waktunya singkat, kita sampai jam 19.45 ya. Nanti kita tanya jawab 16 menit, habis jam 8 udah. Saya masih ada acara. Oke, terus habis itu ini apa ya? Dialog ya, dialog. Kita coba cek di sini. Replace. Nah, kita langsung masuk aja ke dialog. Nah, dialog itu dia yang muncul gitu kan. Nah, itu tuh kita ganti di pet satu ini. Satu. Ntar ini kita tutup aja. Tutup aja.
Kita bungkus aja pakai kolom ya kan, pakai kolom, terus pakai main alignment, main axis alignmentnya pakai center. Kita bikin aja di sini lagi, bikin elevated button lagi ya kan. Sampai dia lah. Oke, oke, udah ada dialog. Nah, dialog itu dia ketika diklik nanti akan muncul di atas sini. Nah, itu ketika di on press. Jadi di on press tuh ngapain? Dia tuh keywordnya ya atau sintaknya itu show dialog gitu. Ingatnya pokoknya show dialog. Nah, show dialog tuh ada macam-macam nih. Ada show dialog apa ini ya? Ada show that pickers, ada show that range, ada show dialog, show about dialog gitu. Jadi ada beberapa yang bisa dieksplor. Cuman kita coba pakai yang show dialog sendiri. Nah, di sini dia ada konteks sama builder yang wajib diisi ceritanya. Oke, konteks biarin aja. Nah, builder ini kita cek dulu builder dia dia butuh apa gitu. Builder. Nah, dia cuman function ya, function biasa. Jadi di sini kita bisa kasih di sini. Nah, tapi dia function yang harus ada isinya cerita. Seperti ini bisa. Dan dia butuh return ya ceritanya. Kalau butuh return berarti kita di sini kasih return ya. Yang kita return apa gitu. Yang kita return apa bisnya? Oh, erat dialog ya. Nah, kita erat dialog nah, seperti itu. Jadi kita tutup. Ini udah bisa. Udah kita klik. Nah, ini udah alert. Cuman kan kosongan nih, nggak ada isinya ceritanya. Nggak ada isinya. Nah, isinya apa? Kita coba cek dulu di sini. Nah, kita bisa lihat dia punya apa aja di sini. Dia punya icon, icon padding, icon color, title gitu kan. Title padding gitu. Ada konten gitu. Coba kita isi dulu title-nya. Title dia itu widget apa ini? Audio widget berarti kita kasih teks. Warning. Lalu sama konten ya, konten. Penting nih, kontennya kita pakai bisa kontainer, bisa list, bisa row gitu. Atau kita pakai kolom ya, bisa pakai kolom gitu. Kolom children ya. Nah, ini tag satu gitu ya. Sama tag dua. Kita contoh simpan, kita klik, udah muncul nih ceritanya kayak gitu. Tinggal nanti ini diatur gitu kan, diatur bagaimana. Oh, ini kok panjang banget row-nya gitu, kolomnya gitu kan. Ada apa nih gitu. Nah, itu ini udah konsep yang widget-widget sebelumnya gitu, sebelumnya. Jadi teman-teman belajar yang detail aja gitu. Ini kalau salah tuh kolomnya ini dikasih yang namanya itu main akses ini kalau main aksesnya kasih min. Kayaknya ya bener nggak sih? Nah, gitu. Jadi dia nggak ngelebar ya, tapi dia dia akan sesuai dengan ininya, bodinya dia gitu yang ada di dalamnya kayak gitu. Title ini isinya gitu. Jadi teman-teman bisa manipulasi di sini gitu. Ini karena kolom kan dia tengah kan, tapi kalau main aksesnya kalau kolom mau disampingin ke sini, berarti kita jangan main aksesnya tapi dia di crossnya ya. Coba ya, coba crossnya itu di start. Logiknya gitu. Nah, nah, dia kan di samping sini. Karena kita mau geser geser secara crossnya ke samping gitu. Oh, sampingnya kita start. Gitu. Terus di LED ini dia juga kayaknya ada action itu dia ada di paling bawah nanti. Ini untuk kontennya ada action ya. Action. Bentar. Title konten kolom itu konten nah di sini. Action dia list karena list coba kita pakai elevated button ya kan button compress. Jadi ini children lihat teks contoh close ini. Nah, ada di sini ya kan. Nah, itu ada dua. Dua dia akan tampil seperti apa?
Nah, jajaran. Jadi udah disiapin sama dia untuk dialognya. Kita tinggal tata aja kayak title-nya ya kan, kontennya sama actionnya. Ini pun kita bisa manipulasi lagi gitu. Title-nya kan dia sebenarnya intinya widget kan. Jadi teman-teman bisa manipulasi di sini gitu. Kasih dekorasi, kasih warna, di tengahin bisa, samping sini bisa. Dikasih button X di sini bisa. Nah, tetapi kan ini kalau diklik di samping dia bisa hilang kan ini kan. Nah, kalau mau nggak hilang, dia harus klik sesuatu. Itu dia ada di sini. So, di log ini kalau nggak salah ada miserable apa ya? Bentar. Ini ada yang namanya barrier dismissal library ini. Barrier. Barrier. Kalau dia defaultnya itu true ya. Kalau true berarti dia kalau diklik dia bisa hilang. Tapi kalau kita isi false, kita klik ini kita klik samping-samping dia nggak akan hilang. Dipaksa gitu. Paksa buat dia harus melakukan sesuatu di sini gitu ceritanya. Nah, karena itu apa di sini kita contoh di close-nya kita kasih navigator of contact ya pakai pop biar dia balik gitu. Ini nggak mau close. Seperti itu. Ini untuk ini ya apa si show dialog. Terus setelah show dialog itu bottom sheet. Nah, bottom sheet. Bottom sheet kita coba bikin di bawahnya ini aja. Oke. Nah, bikin di bawahnya sini elevated button. Oke, nah biasa kita kasih dulu terus ini txt bottom sheet ya teman-teman. Oke, udah ada kita klik untuk ngapain. Nah, seperti halnya si dialog bottom sheet dia keyword modal. Oke, kita reload aja. Nah, dia muncul di bawah sini nih. Kecil banget karena cuman isinya teks ya. Tapi kalau kita coba bungkus pakai sesbox ya kan. Ada sesbox di sini. Terus kita naikin untuk apa itu si hacknya ya kan hacknya kita jadi 200 gitu. Nah, dia kan lebih tinggi gitu. Kalau teman-teman pengen sesuatu yang muncul dari bawah pakainya model bottom sheet nanti pakai. Oke, itu terus. Nah, kalau snack bar tadi mirip tadi kita pakai snack bar di bawah, kontennya kasih ada action juga gitu. Action kita kasih snack action bar, action, contoh kita pakai actionnya, nanti kita copy aja coba bedanya. Kita copy sampai sini. Snack bar. Oke, kita bikin aja di sini. Elevated button, ya kan? Terus childnya txt snack bar. Oke, ini ya Pak. Nah, di snack barnya. Oke, snack bar ini. Oke, kita klik. Nah, dia ada di sini dan ada action di sini, ada apa? Ada button di sini. Kadang kan ada yang apa? Di sini terus di sini ada kayak undo gitu kan. Undo. Jadi kita udah delete terus di sini dibilang dikasih kayak timer gitu berapa detik gitu bisa di undo. Itu tentang snack bar. Udah selesai nih, snack bar. Button navigation bar. Nah, ini sering bukan sering ya. Banyak dipakai nih gitu. Nah, button navigation bar itu letaknya ada di bawah lah. Scaffold dia ada di dalam scaffold terus bagiannya itu namanya bottom navigation bar terus namanya sama bottom navigation bar tapi depannya kasih gede ya huruf besar ya bar. Nah, terus ikutin namanya bottom navigation bar dia butuh item tuh pasti. Nah, jadi ada item kita enter aja biasanya gitu
Nah, kalau kita save di error karena itemnya itu wajib lebih dari dua ya. Kalau satu doang nggak mau. Nah, itemnya itu namanya bottom navigation bar item. Nah, gini. Terus icon ini wajib nih kayaknya. Required ya, icon ini wajib jadi diisi. Icons contoh home enter nggak mau karena dia wajib dua nih ya. Lengthnya lebih dari dua gitu atau sama dengan dua jadi minimal dua gitu bilang oke dua sih dua. Nah selain dua si label pun disuruh isi gitu cuy kayak item label nih gitu label nggak boleh nol gitu oke saya kasih label nih label home sama sini label label apa ya favorit gitu ya sini kita kasih favorit oke muncul nih favorit sama seperti ini udah muncul di situ kayak gitu ada di bawah sini terus untuk mengaktifkan ini itu dia butuh indeks sebenarnya ya dia butuh semacam indeks gitu indeks nah di dalam sini kan ada nih kayak on tab-nya current index-nya gitu kan ceritanya terus pada navigation bar tab-nya jadi teman-teman bisa cobain di sini kayak select item color-nya unselect-nya nanti color-nya apa gitu terus style teksnya juga gitu kan ketika dia di select stylenya gimana itu teks yang ini ya teks yang ini. Seperti itu untuk si button navigation bar jadi mungkin di sini kayak tadi kita coba pakai index gitu kan navigation bar current index dan indexnya kan dia masih nol kita bisa kasih satu gitu nanti dia currentnya di sini nih nah biar currentnya ini tidak sesuai di klik ya kan jadi klik itu berarti kan kita butuh yang namanya on tab-nya ya nah, ketika on tab-nya dia ngapain gitu kan gitu ketika on tab dia harus mengganti si indeks ini makanya indeks ini dia harus dalam bentuk variabel gitu ceritanya variabel jadi kita bikin dulu variabel di atas ini terus di atas ini kita bikin variabel namanya int apa itu namanya indeks gitu ya. Nah, kita kasih defaultnya 0 gitu. Nah, terus indeksnya ini kita daftarin tuh di sini 0. Nah, on tab-nya ini kita pakai set state gitu. Set state di sini sebentar. On tab-nya kalau pakai set state berarti kita butuh yang namanya function animas function di sini. Bentar. Oh, on tab itu dia kan function ya. Oh, nah, dia function yang ada indeksnya di situ. Kayak di sini kita pakai ini ya, apa itu indeks, indeks ini sama jadi ini nomor gini aja, nomor. Terus di sini kita bisa kasih set state dia, set state indeks kita update dengan nomornya. Simpan. Nanti kalau kita klik di sini klik, dia pindah, ya kan? Pindah, pindah. Karena ketika diklik di sini, on tab-nya itu kan 0 ya, 0 indeksnya dijadiin 0, ininya 0. Tapi ketika klik di sini, indeksnya jadi satu, ini diupdate ke satu, ini satu. Jadi dia aktif yang nomor satu. Ini konsep dari baru navigation bar ya. Terus apa gini? Oh tab ya. Nah kalau tab sendiri itu dia harus dibungkus dengan namanya default tab controller ya. Default controller ini ada contohnya di sini. Terus dibungkus dengan ini controller terus child-nya baru di scaffold-nya gitu kayak eh, ini mau berapa gitu kan mau berapa tab terus di child-nya itu di dalam child-nya itu dia harus ada namanya ini apa tab bar-nya terus isinya dia list gitu tabnya dia list sama nanti ada bentar, ada tab bar view-nya gitu jadi tab bar itu dia kayak header-nya ya kan view-nya itu anaknya gitu nanti jadi ketika si
car diklik nanti dia akan munculin si ini icon dari car gitu. Kayak gitu. Jadi kayak ini ke sini seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi nggak usah kelamaan. Teman-teman bisa langsung menuju ke sini. Tadi udah aku share ke grup ya, ke grup yang info itu. Terus, nah drawer kalau drawer itu yang biasa ketika ini diklik nanti akan muncul. Klik, nah, ke samping gitu. Jadi klik. Nah, itu namanya drawer. Drawer. Jadi drawer ini dia levelnya itu seperti levelnya si ini ya, si Abar gitu, Abar, navigation bar gitu. Jadi dia letaknya ada di sini. Level kan, body, ada drawer gitu. Nah, selain drawer itu ada lagi kayak itu kan drawer dia sebelah situ. Contoh ya di sini scaffold kan ada drawer ya. Kan. Kita pakai drawer gitu. Drawer. Nah, ada kalau nggak salah itu rack drawer ya atau apa ya. Drawer tuh drawer. Aku sempat lihat itu oh ya end drawer ya, ada end drawer. Kalau end drawer dia itu kalau nggak salah lewat samping ya gitu, dari samping ya. Drawer itu. Kayak gitu coba ya. End drawer. Eh, drawer juga ya. Drawer juga. Aku sempat lihat di mana gitu. Jadi ada nah, ini end drawer di sini. Dari samping sini kalau drawer biasa dia ada di sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kok bisa dari sini? Ini biasanya kan ada di sini kayak apa tuh namanya? Profil gitu kan. Pesanan gitu kan. Nanti logout di sini gitu. Info term and condition gitu. Bisa pakai drawer atau end drawer. Terus terakhir itu ini ya sliver Akbar ini. Nah ini syaratnya, jadi aku sempat baca sekilas gitu. Teman-teman baca aja di Google Translate gitu enak gitu. Jadi pertama syaratnya ada custom scroll view, ya kan. Nah di dalam sini custom scroll view dia ada sliver. Nah slivernya ini pertama di atas itu kita kasih namanya sliver Akbar gitu ceritanya. Jadi syaratnya ada custom scroll view, terus wajib ada sliver dia itu array. Nah, pertama kita kasih sliver Akbar. Nah, biasanya yang jadi tricky atau yang perlu kita perhatikan itu di floatingnya gitu. Kalau floatingnya true dia akan kayak gelombang gitu sama pinut itu untuk kalau true nanti ketika narik ke atas nanti si apa ini si headernya itu bakal nggak hilang gitu, nempel sedikit gitu. Kayak gitu. Contoh tadi aku sempat sempat bikin ya. Coba aku lupa tadi. Sempat bikin di ini boy. Pet gimana? Oh, page 3D. Ya, tadi aku sempat bikin di sini ini. Nah, coba body sampai custom scroll view. Nah, kita taruh di page 2 aja coba. Di page 2 di bodinya ini saya ganti nih. Sampai kolom sini saya ganti dengan nah, lalu kita pindah ke page 2. Nah, si error nih ini nggak boleh harus nah seperti ini karena title-nya ini jadi ini floatingnya saya kasih true ya kan. Dari floating true. Nah, pinnya kalau kita kasih true ini dia akan nih dia akan berhenti di sini. Dia kayak tapi kalau kita tarik dia akan ke bawah. Kalau kita ke atas dia akan berhenti di situ. Tapi dia contoh kita klik di sini, klik di page sebelumnya contoh, klik di sini. Nah, dia defaultnya seperti ini. Kalau kita naik ke atas dia ke bawah, dia berhenti di sini. Kita kalau narik ke bawah dia ikut. Jadi walaupun belum sampai ke sini dia udah ikut contoh ya.
Nah, ini kan sebenarnya masih banyak di sini kan datanya kan, tapi dia udah ikut ke bawah. Itu karena pakainya floating gitu. Kalau Snap ini bisa dicoba-coba sendiri gitu. Ini untuk si sliver apa itu sliver Abar sama sliver grid. Nah, ini saya kan pakai grid ya. Ini saya pakai grid datanya. Kalau mau pakai list bisa sliver list gitu. Sliver list. Nah, kalau sliver list dia nggak perlu grid diligent ini. Nah, tapi kalau dia teman-teman pakai grid ya kan, dia butuh yang namanya grid diligent terus pakainya sliver grid diligent with fixed cross axis count gitu. Nanti countnya berapa, main spasinya berapa sama akselerasinya berapa. Seperti itu. Ini untuk sliver. Oke, untuk penjelasannya kayaknya udah semua. Alhamdulillah selesai dan ya nggak buru-buru juga ya kan. Tadi ada salah-salah juga wajar gitu. Nanti saya perbaiki di videonya